Di antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bertemu dengan raja yang angkuh, kafir, dan sombong. Ia bertindak dengan semena-mena dan melampaui batas. Selama 400 tahun ia menjadi raja dan menguasai hampir seluruh belahan dunia. Dengan penuh kesabaran, Nabi Ibrahim berdakwah menjelaskan kejahilan dan minimnya akal pikiran yang ada pada sang raja. Namun, meski bukti telah nyata, sang raja enggan untuk beriman dan justru menentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya itu, puncaknya dia juga mengaku sebagai Tuhan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sepenggal kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, hidup seorang raja yang berkuasa di kota Mesopotamia, Babilonia. Para ahli tafsir menyatakan bahwa raja tersebut bernama Namrud bin Kan'an. Ia merupakan keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Namrud adalah penguasa zalim pertama di muka bumi yang mendeklarasikan diri sebagai raja sekaligus Tuhan. Ia bertindak dengan semena-mena dan melampaui batas serta penuh dengan kesombongan. Ia memutuskan segala sesuatunya berdasar hawa nafsunya. Takut kekuasaannya akan hancur, ia bahkan memerintahkan para pasukannya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir di negerinya kala itu. Selama 400 tahun, ia menjadi raja dan menguasai negeri Babilonia. Namrud juga termasuk dalam 4 raja yang pernah menguasai hampir seluruh muka bumi. 2 di antaranya adalah seorang mukmin, yaitu Raja Zulkarnain dan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan 2 lainnya termasuk Raja Namrud yang kafir. Setelah peristiwa selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kobaran api, nama Nabi Ibrahim semakin dikenal di masyarakat luas, terutama wilayah Babilonia. Hal ini membuat Raja Namrud penasaran untuk bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Namrud memerintahkan bawahannya untuk mempertemukannya dengan Nabi Ibrahim. Kesempatan itu digunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berdakwah kepada Namrud, menyerukan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Namun kesesatan dan panjang angan-angan sang raja telah menyeretnya ke arah pengingkaran terhadap sang pencipta. Ia kemudian mendebat Nabi Ibrahim. Bukan hanya itu, ia bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Namrud berkata, "Apa yang bisa dilakukan Tuhanmu dan aku tidak bisa melakukannya?" Menyaksikan keangkuhan Namrud, Nabi Ibrahim pun berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud menjawab, "Aku dapat menghidupkan dan mematikan." Untuk membuktikan bahwa Namrud dapat menghidupkan dan mematikan, ia mendatangkan 2 orang yang akan dihukum mati, kemudian menyuruh membunuh salah seorang dari keduanya, serta memberikan kebebasan kepada yang lain dan tidak membunuhnya. Hal itulah yang dipahami oleh Namrud, bahwa ia bisa menentukan nasib orang lain dengan membiarkannya hidup atau memberi hukuman mati. Kata-kata Namrud ini sama sekali tidak menentang hujah Nabi Ibrahim, justru menyimpang dari perdebatan. Sebab Nabi Ibrahim mengemukakan hujah yang menunjukkan adanya pencipta berupa peristiwa-peristiwa yang ada di depan mata, yaitu hidup dan matinya berbagai makhluk. Hal tersebut menunjukkan adanya zat yang telah menciptakannya, mengurusnya, dan tidak mungkin semua makhluk dapat berdiri sendiri. Ketika terputus bantahan Namrud, maka Nabi Ibrahim menyebutkan hujah lain yang menjelaskan eksistensi sang pencipta serta batilnya apa yang diakui oleh Namrud. Nabi Ibrahim pun berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat.
Jika benar apa yang dikatakan Namrud bahwa dirinya adalah Tuhan, maka dia pasti mampu mengatur hal-hal yang sifatnya sunatullah di alam semesta. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Namrud untuk mengubah sunatullah tersebut dengan menerbitkan matahari dari barat. Nabi Ibrahim telah menjelaskan kepada Namrud kesesatan dan kejahilannya, serta kedustaan yang ia tempuh, dan sikap membanggakan diri di hadapan para kaumnya. Namrud tidak bisa lagi menjawab, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Mulutnya terasa terkunci. Ia hanya bisa tercengang, hingga akhirnya ia pun jatuh sakit karena merasa malu bahwa dirinya tidak bisa melawan hujah Nabi Ibrahim. Namun kesombongan dan keangkuhan Namrud tak juga membukakan pintu hatinya. Justru dia semakin membenci Nabi Ibrahim dan berniat untuk membunuh Nabi Ibrahim. Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mengumpulkan seluruh pasukannya. Bahkan dia rela memberikan imbalan yang banyak kepada para pasukannya yang mau ikut menyerang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di pagi yang telah ditentukan, sebelum matahari terbit, Namrud dan seluruh bala tentaranya berangkat untuk membunuh Nabi Ibrahim. Namun siasat itu Allah gagalkan. Allah mengirimkan sekumpulan serangga berupa nyamuk. Nyamuk itu pun terbang laksana awan besar yang melingkupi langit, sehingga bala tentara Namrud tidak mampu melihat matahari karena terlalu banyak jumlahnya. Mereka mengira bahwa akan turun hujan, namun nyatanya itu adalah nyamuk. Saat mereka menyadari bahwa itu adalah nyamuk, mereka sekuat tenaga menyerang nyamuk-nyamuk itu. Namun karena jumlahnya banyak, tentara Namrud pun kalah. Mereka mati binasa bergelimpangan. Kemudian seekor nyamuk masuk ke kepala Namrud. Maka nyamuk itu pun tinggal di kepalanya, hingga membuat Namrud kesakitan. Ia selalu memukul kepalanya untuk menghilangkan rasa sakit yang ada dan berharap nyamuk itu akan keluar dari kepalanya. Dikisahkan bahwa Namrud membolehkan orang lain untuk memukul kepalanya agar nyamuk itu bisa keluar. Bahkan dia akan memberikan imbalan besar jika berhasil mengeluarkan nyamuk itu dari kepalanya. Namun, tak ada satupun orang yang bisa melakukan hal itu, hingga akhirnya Allah membinasakan raja yang zalim itu dengan seekor nyamuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.